Selamat siang anak-anak Ibu Guru. Nah, kita lanjutkan pembelajaran daring kedua kita ya nak, dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Nah, di hari ini kita akan belajar mengenai pesan moral pada dongeng. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu Guru sudah menjelaskan mengenai dongeng, di mana dongeng adalah bentuk karya sastra yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh hayalan dan imajinasi, serta tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng ini nak, dapat diperankan menjadi sebuah dialog. Bagaimana cara memerankan cerita dongeng, Bu Guru? Nah, sebelum memerankan cerita dongeng, terlebih dahulu cerita dongeng dibuat menjadi naskah dialog, di mana dialog tersebut berupa percakapan antar tokoh. Nah, membaca dialog dalam naskah dongeng harus jelas dan lancar, diucapkan sesuai dengan situasi dan karakter tokoh yang diperankan. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dialog. Yang pertama, lafal, yaitu pengucapan kata-kata secara jelas. Kedua, intonasi, yaitu nada suara dalam pengucapan dialog. Kemudian yang ketiga, jeda disebut juga perhentian, di mana penempatan jeda harus tepat. Yang keempat, volume suara harus dapat diterima pendengar dengan jelas. Kemudian mimik. Mimik adalah ekspresi wajah ketika sedang berbicara. Nah, dalam memerankan tokoh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membaca dialog dalam dongeng. Diperlukan penghayatan watak atau karakter tokoh. Yang kedua, acting, yaitu gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Kemudian yaitu blocking atau penguasaan panggung, yaitu perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan tidak monoton. Nah, fungsi dongeng itu nak, untuk menghibur. Dalam setiap cerita dongeng itu pasti berisi pesan moral atau amanat atau pesan mendidik untuk pembacanya. Nah, tahukah anak-anak Ibu Guru apa itu pesan moral? Iya, pesan moral adalah pesan yang disampaikan dalam dongeng. Biasanya, pesan yang disampaikan berisi tentang pelajaran kehidupan. Nah, ciri-ciri dari pesan moral yaitu, yang pertama, pesan moral selalu baik. Yang kedua, bisa dilihat pada akhir cerita. Yang keempat, bisa dilihat dari sifat tokoh utama. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sifat tokoh itu disebut juga watak tokoh. Nah, watak tokoh dibagi dua, ada protagonis dan juga antagonis. Protagonis, tokoh yang memiliki sifat yang baik, sedangkan antagonis, tokoh yang memiliki sifat yang jahat. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca mengenai dongeng Kisah Semut dan Merpati. Dongeng ini terdapat pada buku tema kita, nak, buku paket, halaman 66. Mari dibuka agar kita baca bersama-sama. Halaman 66 ya, nak. Oke. Kita mulai. Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang
dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat sang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, itulah dia dongeng mengenai kisah semut dan merpati. Oke, sekarang pesan moral dalam dongeng kisah semut dan merpati. Apa nakku? Iya, pesan moralnya adalah kita jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan kepada siapapun yang sedang berada dalam kesulitan. Karena apa? Karena perbuatan yang kita lakukan pasti suatu saat kita akan mendapat kebaikan pula. Nah, baiklah. Ibu harap anak-anak ibu guru paham mengenai materi pesan moral yang terdapat dalam dongeng. Nah, sekian materi kita hari ini, Nak. Salam sehat untuk kita semua.